Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2319 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop doa ucapan syukur Yunus. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Yang menelan Nabi Yunus karena apa? Karena dia melarikan diri dari perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan angin, ribut, topan, badai menghantam kapal yang dia tumpangi. Dan kita sudah dengar firman Tuhan ini kemarin, bagaimana orang-orang di kapal itu membuang Yunus dari kapal itu, lalu laut itu menjadi teduh. Di saat dia dibuang itu, dia dimakan oleh ikan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi saat itu Nabi Yunus ada dalam situasi yang serius antara hidup dan mati. Pertanyaannya, bagaimana caranya Yunus bisa lolos dari maut? Apa yang dilakukan Nabi Yunus sampai dia lolos dari maut? Yang pertama, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Amin. Sudah perhatikan di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 itu doa daripada Yunus. Amin. Saudara lihat ayat 1, firman Tuhan ini berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam
perut ikan itu. Sudah perhatikan dari mana Yunus berdoa? Dari dalam perut ikan itu. Dia tidak berada di bait suci, dia tidak berada di rumahnya. Dia berada dalam perut ikan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Amin. Dengar baik, dimanapun saudara berada sekarang ini, saya percaya di saat saudara berdoa, surga mendengar doa saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin situasinya sangat-sangat parah. Sangat-sangat membuat saudara kewalahan. Sudah gak kuat karena persoalan pergumulan yang begitu berat dalam hidupmu. Saudara mungkin sudah berusaha berupaya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Teman saudara yang saudara harapkan, mereka berbalik menjadi pengkhianat. Mereka meninggalkan kita. Saudara dengar baik, masih ada satu cara yang dapat kita lakukan dalam situasi yang gawat, yaitu berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah di saat saudara berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Amin. Dan pasti Tuhan akan menjawab semua apa yang saudara doakan selama ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak doa Yunus ini luar biasa. Doa Yunus ini dia doakan di saat dia berada di perut ikan, seperti dia sudah terkubur, saudara. Kalau dia mau teriak minta tolong, gak ada yang dengar. Tapi saudara lihat, di saat dia berdoa, surga yang tolong Yunus, sehingga Yunus keluar dari perut ikan yang hendak membunuh dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam situasi yang gawat, terancam nyawa kita, ada dalam situasi yang sangat sulit, yang sangat-sangat serius, antara hidup dan mati. Yang harus kita lakukan, berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya ketika kita berdoa, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Saya percaya saudara pernah mengalami ada dalam situasi yang gawat, lalu saudara teringat kepada Tuhan, saudara berdoa, tiba-tiba saudara ada saja yang datang untuk menolong kita. Amin. Di saat kita berdoa, Tuhan akan mengirim orang untuk menolong kita. Amin. Jadi berdoalah saudara. Selama kita berdoa itu kan Tuhan tidak menuntut bayaran. Sedangkan gratis saja kita malas berdoa, apalagi kalau Tuhan menuntut. Setiap kali kita berdoa membayar, saudara. Saya percaya tidak ada yang mau berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa bisa di mana saja. Kita berada, kita bisa menaikkan doa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Makanya di ayatnya yang kedua di sana dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kata berseru di sana berarti berteriak. Bukan berarti kita berdoa lalu kita teriak-teriak, saudara. Bukan. Tapi kita berseru di dalam hati kita. Artinya kita berteriak di dalam hati kita, berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Itu berseru. Saya kasih contoh. Mungkin saudara, kiri kanan saudara, tetangga saudara, orang yang tidak seiman dengan saudara-saudara dibenci di kalangan itu karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak perlu berteriak-teriak di dalam doa saudara. Berteriaklah di dalam hati, meminta pertolongan Tuhan, lawatan jamahan Tuhan. Berteriak dalam hati saudara. Mungkin dalam hati saudara berkata, Tuhan tolong saya. Mungkin tetangga kiri kanan saudara gak dengar, tapi surga mendengar ketika saudara berseru kepada Tuhan,
berteriak minta tolong kepada Tuhan di dalam hatimu, Tuhan dengar seruan hatimu dan akan menjawab setiap doa-doa saudara dan saya yang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana caranya Nabi Yunus bisa lolos dari maut? Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Yang kedua, Yunus mengucap syukur kepada Tuhan atas kejadian yang terjadi dalam dirinya. Amin. Sudah perhatikan ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Haleluya. Sudah perhatikan, Nabi Yunus dia tidak mengeluh kenapa ini terjadi pada dirinya. Saya menangkap di sini, kenapa Nabi Yunus lolos dari maut, lolos dari perut ikan yang menelan Nabi Yunus. Karena Yunus tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada satu kekuatan surga Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Saudara lihat, Yunus mengalami mujizat karena apa? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saya perhatikan, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu apa? Berdoa mengucap syukur. Amin. Dan Tuhan Yesus membagi-bagikan, melalui murid-muridnya bagikan. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dari 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 kakak, 5.000 laki-laki, sudah tidak termasuk perempuan, tidak termasuk mereka yang membawa istri dan anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Jangan mengeluh, aduh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya susah, saya miskin, saya bangkrut, saya sakit dan sebagainya. Saudara, mari kita mau belajar mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita sehat itu berkat Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, pertanyaannya bagaimana caranya Yunus bisa lolos dari maut? Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Yang ketiga, Yunus bernasar kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 9. Akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus bernasar kepada Tuhan. Saya percaya ada kesepakatan di sana. Ada komitmen di sana. Di saat Yunus berkata kepada Tuhan, kalau saya selamat, saya hidup, saya diberi kesempatan untuk keluar dari perut ikan ini. Saya hidup, saya akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan saya akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Saya percaya itulah nasar daripada Yunus. Saudara, saya belajar begini. Ketika kita bernasar, itu adalah jalan pintas, percepatan untuk jawaban Tuhan kepada kita. Saya kasih contoh. Saudara tahu orang tua dari Samuel, Hana? Hana itu kan bergumul supaya dia diberikan anak oleh Tuhan. Tapi kenyataannya dia belum punya anak. Dia sudah berdoa, dia sudah beribadah, dia sudah puasa. Apalagi yang kurang? Terakhir dalam 1 Samuel pasalnya pertama di sana berkata, Hana bernasar kepada Tuhan. Isi nasar Hana apa? Kalau Tuhan memberikan dia anak laki-laki,
dia akan mempersembahkan anak itu untuk menjadi apa? Pelayan Tuhan. Amin. Saudara, lihat, Hana tadinya sudah berdoa, tapi belum dijawab. Dia sudah beribadah sungguh-sungguh, belum dijawab. Dia sudah berpuasa, belum Tuhan jawab. Tapi setelah dia bernasar, Tuhan berikan apa yang Hana minta. Amin. Saudara ingat cerita Yefta? Bagaimana dia dalam pengalaman dia untuk berperang melawan musuh Israel. Dia berkata, kalau Tuhan memberi saya kemenangan dalam peperangan ini, apa yang pertama kali menyambut dia waktu dia sampai ke rumahnya, itu yang akan dia berikan buat Tuhan menjadi korban bakaran. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban bakaran. Saudara, mungkin bagi anggapan Yefta yang pertama kali dia pulang rumah, yang menyambut dia mungkin si embek, si domba kesayangannya dia, atau lembu yang pertama kali, atau mungkin hewan piaraan yang lain yang pertama kali. Tapi ternyata yang pertama kali menyambut kepulangan Yefta adalah anak satu-satunya, anak perempuan yang paling dia kasihi. Tapi karena Yefta sudah bernasar kepada Tuhan, ya mau gak mau, dia harus membayar nasarnya. Amin. Jadi saudara, kita belajar kalau kita sudah bernasar, kita harus membayar nasar kita. Karena di saat kita bernasar kepada Tuhan, kita sedang berjanji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, kalau saudara berjanji kepada manusia, bisa saja saudara ingkar janji. Tapi kalau saudara berjanji kepada Tuhan, itu nasar namanya. Sampai kapanpun Tuhan akan tuntut itu. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita, lebih baik kita tidak bernasar daripada kita bernasar tapi kita tidak menepatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang membutuhkan jawaban Tuhan supaya apa yang saudara minta, inginkan, doakan, Tuhan percepat menjawabnya. Dari firman Tuhan kita belajar, bernasarlah. Nggak masalah saudara bernasar, tapi ingat, nasar itu harus dibayar. Kalau saudara nggak bayar, itu baru terjadi masalah dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Yunus bernasar kepada Tuhan, ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi permintaan saudara, tapi di saat saudara bernasar kepada Tuhan, Tuhan akan percepat semua permintaan saudara. Tapi ingat, apa yang saudara nasarkan itu harus saudara tebus, harus saudara bayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya Nabi Yunus bisa keluar dari maut, dari perut ikan itu. Apa yang dilakukan Nabi Yunus sehingga dia lolos dari maut? Yang pertama, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Jadi berdoa, alamatnya jelas. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allahnya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara berdoa, ya, agama lain juga berdoa saudara, tapi alamatnya beda. Pastikan alamatnya jelas. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang dilakukan Yunus mengucap syukur. Dalam situasi yang gawat, ada dalam lembah kematian itu, di dalam perut ikan, Yunus tidak mengeluh kepada Tuhan, tetapi dia mengucap syukur. Kalau saudara mau lolos dari masalah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Yunus bernasar kepada Tuhan. Amin. Di saat dia bernasar, Tuhan percepat Yunus keluar dari perut ikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua.
Pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua, mengingatkan dan meneguhkan iman kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita, dan berkati mereka dengan berkat-berkat surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Riau. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.